realisasikan ini Bapak Ibu geser. Konsep realisasi sendiri mungkin disepakati nanti antara perbedaan anggaran, apakah di sisi SPP itu disebut realisasi, apakah setelah SP2D keluar. Kalau kami mungkin di sisi penatausahaan penganggaran nanti di SPDRI mungkin ketika dokumen SPP itu sudah tercreate oleh OPD, maka itu berarti sudah ada tujuan untuk realisasi, maka seharusnya sudah tidak boleh lagi digeser. Tapi ketika mungkin sudah ada parameter yang berbeda dengan kami untuk saat ini, mungkin masih diperkenankan Pemda. Nanti tetap terjaga angkanya agar jangan sampai terjadi selisih ketika Bapak Ibu mengunci jadwal pergeseran, Bapak Ibu buka jadwal penatausahaan, tiba-tiba DPA-nya selisih, nah itu pasti masalah nanti. DPA-nya tidak valid atau tidak sah. Ini mungkin perlu Bapak Ibu perhatikan dulu. Untuk saat ini mungkin manual, kami sudah sediakan mungkin untuk alat bantunya di penatausahaan, ada BKU, ada register SP2D, mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat report-reportnya juga bisa ada terkait LS, pastikan Bapak Ibu bisa konsepnya mungkin di SP2D, misalnya kalau misalnya di UP GUTU kan mungkin konsep realisasinya bisa di TBP-nya. Nah, itu yang mungkin perlu data-datanya perlu ada secara lengkap sebelum Bapak Ibu mengunci jadwal pergeseran. Mungkin itu Pak, izin Pak. Nih, tadi penjelasan dari Pak Adet mungkin ada yang belum jelas disampaikan, mungkin bisa ditanyakan lagi. Izin Pak Aon, suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Dengar Bu? Bukan Bu? Bu Yuri nggak dengar? Suara saya nggak kedengaran ya? Oh, nggak dengar. Kedengaran? Sudah. Ya sudah. Monggo Bu Yuri. Okay. Enggak, saya lagi mengikuti rapat di Jakarta sih, jadi agak terputus-putus tadi. Cuma memastikan kami ini proses untuk penatausahaan banyak yang NPD itu gagal hapus, banyak yang TBP itu juga masih belum selesai, terus ada yang kasus itu sudah TBP sudah, LPJ sudah, mau bikin SPP GU aja nggak bisa. Nah, apakah dengan adanya proses pergeseran ini, apakah kami harus menyelesaikan itu dulu atau bisa sambil berproses pergeseran anggaran ini? Sementara itu dulu, Pak, yang ingin kami ketahui. Ya, izin Bu. Untuk permasalahan di penatauan sendiri, revolvingnya nggak bisa Bu. Jadi ada beberapa SKPD yang revolvingnya itu sudah sukses, ada yang benar-benar dia nggak bisa. Jadi kayak kami di BPBD, kasusnya di BPBD itu, dia sampai dengan LPJ sudah sukses. Cuma ketika mau bikin SPPGU sampai detik ini, mereka nggak bisa. Jadi masih banyak yang menggantung ini Bapak. Nah, apakah diperkenankan kita ini pergeseran dulu, sementara masih banyak proses yang menggantung ini Pak? Ya, izin Bu. Kalau untuk sistem, kami parameternya memang masih loss saat ini Bu, pergeseran Bu. Nah itu karena masih loss ini mungkin dari sisi Pemdanya ini harus ketat menjaganya. Mungkin dokumen-dokumen yang sudah akan dicatatkan sebagai realisasi itu harus yang diberikan ke bidang anggaran gitu. Walaupun secara sistem tadi masih trouble Bu. Kalau boleh tahu yang di trouble di mana Bu? Atau ada rekapnya atau bagaimana? Sementara ini kami masih belum merekap SKPD yang ada masalah belum sih. Cuma yang sedang kita ikuti itu ada punyanya BPBD, itu kapan hari TBP itu tidak bisa. Kemudian terus akhirnya kemarin sudah bisa, TBP-nya udah bisa, kemudian dia sudah LPJ sudah, tinggal bikin SPPGU itu
dia nggak bisa gitu. Ya, untuk realisasi berarti kan konsepnya bukan dari SPPDI-nya Bu ya, dari TBK ya berarti kan proses realisasinya yang apa yang diakui realisasi kan berarti dari TBK-nya. Seharusnya tidak ada masalah di pergeseran. Tapi mungkin kalau untuk yang tadi yang kabel mungkin bisa direkap Bu. Ya mungkin habis ini akan kami rekap SKPD yang bermasalah itu mana saja. Dan masih ada juga SKPD kemarin ketika menu hapus itu muncul, NPD-nya itu dihapus tapi dia juga mengurangi SPD-nya gitu loh. Dia mengurangi, dia realisasinya tuh pagungnya dia berkurang gitu loh Pak. Jadi kami lagi sedang menyampaikan ke SKPD untuk mendata itu. Tapi tetap di kamar kamu tetap jadi bingung dibeli juga dia. Sore. Bu, izin Bu, izin dari saya menanyakan. Sampai mana Bu lupa saya? Tadi terakhir apa Bu? Gimana dulu lagi? Ada NPD-nya. Siap. Untuk NPD ini memang masih trouble Bu. Kalau TBP dihapus tidak ada masalah. NPD ketika dihapus memang masih ada kendala. Jadi diusahakan NPD-nya ini jangan sampai salah dulu. NPD-nya jangan sampai salah. Yang sekarang uang panjar juga masih belum firm. Yang sudah firm itu non panjar sudah firm. Jadi kalau transaksi uang panjar ketika dilaksanakan kemungkinan besar ada trouble. Menghapus NPD juga kemungkinan besar ada trouble. Terkait nanti ketika sudah dihapus, kegiatannya tidak bisa dipilih lagi, atau tadi ada saldo ini. Nah, itu yang bermasalah. Kalau saran kami, mungkin ini apa namanya, dilakukan dengan UP non panjar, lalu medianya diusahakan jangan dihapus ya, jangan dihapus. Misalkan bentar gitu, ya sampai kita dicek dulu sebelum PPTK konfirmasi itu dicek dulu data-datanya, jangan sampai ada yang salah gitu. Jadi sampai saat ini seperti itu kondisinya. Tapi untuk revolving seharusnya nggak ada masalah. Kalau revolving nanti mungkin kami catat dulu permasalahannya di mana. Akan kami coba cek. Pak Yusuf. Jadi untuk berarti untuk OPD yang bergeser, OPD apa saja Pak? Data. BPBD nggak ada. Tapi nggak ada masalah sih. Tadi kan dia kendalanya di revolving ya. Pas ke SPPGI itu kan TBP-nya yang kita cek realisasi kan, SPP dan SPP-nya nggak ada masalah misalnya ya terlihat pun seharusnya bisa ya. Makanya kalau konsep realisasi yang di kami ini kan ke depannya untuk LS ini kan dari SP2D Pak ya. Untuk pencatatan realisasi di sisi akrab. Sedangkan kalau di sisi sudah kosong Pak. Sementara kita pindah tempat dulu.
Lalu kita bisa mulai ya. Maaf tadi pindah tempat dari luar ke dalam sekarang. Mungkin dari teman Perben yang masih ada pertanyaan. Oke, Pak Akon, izin melanjutkan yang dari Bu Yuri tadi. Halo, Dia Pak mau An. sudah dengar. Oke. Oh iya, ini Pak, ini tadi Bu Yuri telepon saya kalau tidak bisa masuk lagi, gitu katanya. Terus melanjutkan yang ditanyakan Bu Yuri tadi, untuk intinya tadi kami belum jelas untuk yang masih menggantung tadi harus kami selesaikan sampai di mana sebelum pergeseran. Jadi ada posisi yang NPD, ada posisi yang di TBP, ada yang sudah sampai SPP, SPM. Jadi sebelum pergeseran kami harus selesaikan sampai di mana dulu. Kalau SIPD yang lama, SIPD tahun 2023, itu kan eh, kami sebelum pergeseran menyelesaikan seluruh SPP, SPM. Dan pada saat pergeseran, bendahara tidak boleh membuat SPP dan SPM. Tetapi untuk TBP yang sudah diinput aman. Kalau yang sekarang kami harus selesai sampai di mana? Siap, izin Bu. Mungkin melanjutkan yang tadi terkait pakem realisasi yang bisa Bapak Ibu mungkin sepakati antara Perben dan apa namanya dan anggaran. Jadi kami sudah sempat bahas tadi Bu. Nah ini perlu disepakati Bu, karena secara sistem kami masih lost Bu. Ketika Bapak Ibu create jadwal penganggaran di SIPDRI, itu masih belum ada data realisasinya Bu, baik secara dashboard maupun secara rekap di penganggaran. Jadi Ibu tuh harus mem-create rekap manualnya seperti apa. Kalau misalnya apa namanya di LS mungkin lebih gampang, Ibu bisa disepakati. SPP udah terhitung realisasi yang tidak boleh digeser, atau nanti Bapak Ibu SP2D, dokumen SP2D yang menjadi dasar realisasi. Ketika SPP berarti Bapak Ibu clean and clear, tidak ada masalah di situ. Tapi ketika SP2D yang disepakati menjadi batas realisasi, berarti otomatis ketika ada dokumen SPM dari OPD yang ditujukan ke kuasa BUD, dan itu sudah digeser, berarti Ibu harus menolak untuk dokumen tersebut. Konsepnya ada dua berarti Bu. Ibu mau realisasi dilihat dari SPP atau SP2D. Kalau saran kami mungkin dari SPP agar nanti langsung langsung di apa namanya, kalau kami kan di pusat ini dibintangi lah terkait rekening belanja tersebut sehingga tidak bisa digeser. Nah, itu yang mungkin perlu disepakati. Yang kedua nanti eh, dilihat dulu Bu, OPD mana saja yang mau bergeser Bu. Tadi kan kemungkinan Bapak tadi bilang ada sekitar 5 OPD yang kemungkinan akan digeser. Nah, itu dilihat dulu apakah ada yang terkendala di situ. Kalau untuk TBP, untuk izin untuk UPG UTU itu seharusnya dilihat realisasi itu dari TBP. Jadi ketika
ketika TBP-nya bermasalah, nah itu yang mungkin perlu dibahas. Kalau untuk untuk revolving tadi yang BPBD itu seharusnya tidak ada masalah, TBP-nya sudah bisa, tapi ketika create revolving SPP GU-nya tidak muncul mungkin angka LPJ-nya. Nah, ini yang mungkin perlu dilihat juga. Kalau untuk ini karena ini konsepnya lebih ke arah pergeserannya mungkin di sisi itu, Bu. Nah, tapi nanti jika ada terkendala juga terkait penata usahanya, silakan juga berkoordinasi dengan kami agar nanti mungkin kami juga bisa bantu, Bu. Mungkin itu, Bu, izin, Bu. Ina, gimana Bu Ajeng? Ya, seperti ya. eh Gini Pak, jadi intinya kami harus menyepakati dengan bidang anggaran dulu ya. Apa? Kami realisasi menyelesaikan itu sampai di mana? Seperti itu. Atau kami harus eh, berko, ber apa namanya? ber berkonsultasi atau semacam rekon dengan SKPD, masing-masing SKPD, artinya realisasi mereka itu sudah berapa, seperti itu. Apakah kami harus harus sampai sampai ke situ, Pak? Untuk melihat di masing-masing rekening belanja itu artinya kan ada yang sudah TBP, ada yang kemarin tidak muncul, ada yang intinya masih ada yang menggantung-menggantung itu nanti realisasi masuk di realisasi apa tidak seperti itu. Siap. Izin, Bu, untuk realisasi yang terkendala ini mungkin bisa Ya, izin, Bu, untuk realisasi yang terkendala ini mungkin bisa dikirimkan ke kami rekapnya, Bu, yang terkendala. Tapi juga perlu dilihat karena ini konsepnya lebih apa namanya apa untuk mengejar pergeseran. Jadi mungkin dilihat yang OPD, tidak seluruh OPD, Bu. Mungkin yang OPD yang akan digeser saja, Bu. Yang akan digeser nanti bentukan realisasinya seperti apa, yang terkendala di mana gitu, Bu. Nah, itu perlu disepakati misalnya terkendala TBP. Nah, ini TBP mana saja yang tidak bisa tercreate. Nah, itu kan harusnya sudah tidak boleh digeser karena kan sudah ada kwitansinya yang mau dipertanggungjawabkan. Nah, itu mungkin itu, Bu, izin, Bu. siap, siap Pak. Ya, nanti kan OPD yang bermasalah akan kami upayakan untuk direkap. Apa ini nanti hanya untuk OPD yang pergeseran saja atau seperti dulu seluruh seluruh OPD itu berhenti, Pak? Izin, Bu, untuk saat ini paralel bisa. Ini paralel, Bu, kalau saat ini, Bu. Jadi penatausahaan tetap jalan, pergeseran bisa dibuka jadwalnya. Tapi ya itu parameter realisasinya perlu disepakati dan dicermati ketika menggeser gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, izin memperjelas lagi ya Pak. Berarti eh, tidak sama dengan SIPD yang tahun 2023 lalu, 2023 lalu. Selama pergeseran ini tidak harus berhenti total, harus ketika migrasi. Masih bisa jalan untuk proses penata usahanya. Seperti itu. Mohon izin mau perjelas saja. Benar, Bu. Atau bagaimana? Saya penasaran. Mungkin bisa minta akun BUD-nya, Bu. Akun BUD. Cik Dila, anu minta coba di apa Nanti di nanti kolom yang chat. nanti saya share screen ya, Bu. Saya coba lihat. Kirimkan di chat kolom chat. Bu, boleh, Bu. Chatnya ke saya, Bu. Jangan ke host saya, Adet, Bu. Oh ya, kirim Cik Dila. Atau I think, sudah. Yang kemarin ya?
Masih lupa. Sorry. Barcelona. Misterius. Hmm. Oh iya, sorry. Disable, Bu. Masih disable. Aku nggak bisa share screen. Yang terkendala tadi OPD mana saja, Bu ya? Atau apa OPD mana, Bu? Yang ini, Bu, apa namanya? Yang akan digeser. Kita coba cek apakah realisasinya sudah ini. OPD mana saja, Pak? Satu aja, Pak. Yang ada. Bacang untuk SKPD mana yang ada permasalahan. Kan yang SKPD yang ikut geser kan Bina Marga, Cipta Karya, Margo Mulyo, Sekwan, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Nah, itu mungkin bisa disampaikan SKPD mana yang ada permasalahan baca. Kalau yang ada permasalahan, oke, BPBD, terus Bapeda, Bapeda yang katanya tidak muncul sub kegiatannya. Bentar nanti coba dicari sama Mbak Jila juga. Tapi kalau SKPD yang kelihatannya mau pergeseran ini, kok dia apa mungkin belum belum sampai ke TPP atau bagaimana saya kurang tahu. Cuma enggak kelihatannya dari beberapa ini tidak tidak ada yang bermasalah. Sekwan kemarin itu Sekwan sebentar Sekwan ternyata kenapa nih kemarin masih yang kemarin diberikan satu TPP itu tapi ini enggak macam sebentar ya biar Mbak Dila yang menjelaskan soalnya kemarin apa ngomong-ngomongnya sama Mbak Dila biar Mbak Dila sendiri yang menyampaikan. Kebetulan ini yang ikut pergeseran juga set one. Izin Pak, izin menyampaikan kemarin bendahara pengeluaran Kurang keras Mbak Dila, yang keras. mohon maaf apakah terdengar?
Kurang Kurang keras. center deh. Ya, kurang banter. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu, silakan Bu. Eh, izin Pak untuk menyampaikan kemarin bendaharanya Setwan sempat eh, membuat TBP itu 1 kali berhasil. Nah setelahnya itu untuk pembuatan TBP-nya masih belum bisa sampai sekarang Pak. Apakah itu mempengaruhi atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Untuk izin menanggapi langsung. Kalau untuk TBP ini mungkin berpengaruh, Bu. Kalau untuk buka jadwal pergeseran mungkin nggak berpengaruh, tapi ketika Bapak Ibu tutup apa namanya tutup jadwalnya, tapi seharusnya nggak berpengaruh ya, karena nggak ada selisih juga yang terjadi ya, karena kan belum di ini kan eh, sebentar Bu. Yang sekuen tadi kenal Bu, boleh minta akunnya Bu, BP BP-nya sekuen nggak ada KPA kan Bu ya? Boleh minta akunnya BP-nya sekuen Bu? Biasanya UP-nya paling gede. Nggak ada data sekuen. Siapa ya? Ah, boleh. Wah, nipnya cantik ya, 2000. 2000. Berasa tua saya. Masih sangat muda itu. Tidak bisanya di mana Bu ya? Pas disimpan atau bagaimana Bu? Ini banyak NPD yang apa namanya yang sudah ada. Tapi untuk kami ingatkan sekali lagi Bu, ini ini sudah non panjar semua, seharusnya tidak ada masalah. Kalau untuk non panjar yang bermasalah mungkin nanti di panjar Bu. Di panjar ini masih sering terjadi masalah. Dan yang kedua, NPD itu diusahakan jangan sampai salah Bu, karena NPD ini suka apa namanya suka terjadi error Bu. Ketika ibu hapus NPD-nya, itu kemungkinan nanti ketika PPTK create NPD lagi subkegiatannya hilang gitu, karena kami masih sedang mitigasi itu, ada soft delete atau gimana ya. Diusahakan nanti kalau untuk NPD jangan sampai dihapus Bu, ya untuk NPD. Nah untuk dan itu diusahakan benar berarti ya. Dan untuk kendalanya di satuan seperti apa Bu? Ini kami lihat sekarang seharusnya bisa ini Bu, tinggal dipilih saja mungkin data NPD-nya lengkap. Apa angkanya yang salah atau bagaimana? Tidak bisa. Bagaimana Bu? Izin Bu.
Ya Mbak Ajeng, Mbak Dila, gimana? Infonya dia nggak bisa buat TBP lagi gitu. Mbak Dila eh, kasusnya Sekwan kenapa Mbak Dila? Kemarin sempat ngomong itu katanya nggak bisa buat TBP gitu, Bu. Baru satu yang kemarin berhasil dicoba pas sama kita di ruang rapat itu. Jadi Sekwan itu Bapak, kapan hari itu dia tidak bisa bikin NPD TBP. Mungkin dia prosesnya salah. Kemudian kita uji coba, dia itu bikin NPD, terus langsung berhadapan langsung dengan TBP-nya dan berhasil. Selanjutnya akhirnya dia itu balik lagi ke kantor, mungkin dia itu bikin NPD terus gitu loh. NPD semua itu dia bikin, terus selanjutnya terus dia bikin TBP. Nah, dia masuk di TBP-nya enggak bisa. Siap. Seharusnya tidak ada masalah, Bu ya. Atau mungkin kalau ada BP-nya Sekwan bisa kita Invite-nya. ini clearkan masalahnya. Tinggal kita Oke. Oke, mohon izin ya. Kalau diperkenankan yang BP-nya Sekwan kita invite ya. silakan Bu, adminnya dari Bapak nih. Iya. Mbak Dira minta tolong dihubungi Mas Ilhamnya suruh ngikut nih. Sama ini Bapak sembari menunggu teman dari Sekwan. Waalaikumsalam. Jadi Mas, Mbak apa Ajeng nih? tadi sudah disampaikan belum deh? Belum. Nggak tahu tadi sudah disampaikan apa belum. Jadi BPBD ternyata itu sudah bisa bikin SPP, Pak. Tibalah dia itu mau kasusnya sama dengan BPKAD dan dua SKPD ini sama-sama dia punya pelimpahan. Nah, BPBD sama BPKAD ini sudah bisa bikin SPP, tapi mau cetak SPP dia itu enggak bisa. Selanjutnya kita lewati proses bikin SPP itu, mencetak SPP itu, terus kita lakukan bikin SPM, itu bisa. Jadi BPKAD itu untuk SPP GU-nya ya langsung nggak ada SPP GU yang langsung SPM itu bisa. Izin Bu Yuri, saya sudah hubungi Mas Ilham, katanya sudah bisa buat. Sudah bisa. Jadi tidak jadi ikut. Oh, enggak jadi. Ya. Ya itu Pak, yang kasusnya yang terbaru. Kasusnya terbaru itu punyanya BPKAD sama BPBD, enggak bisa nyetak SPP, tapi nyetak SPM bisa. BPKD juga sama Bu ya? Ya, kasusnya sama, BPKAD itu kasusnya sama. Dia enggak proses untuk membuat SPP sudah selesai, tapi tatkala mau nyetak aja itu udah nggak bisa. Apa kemarin ya? Warningnya itu apa gitu? Itu enggak bisa, tapi bikin SPM bisa. SPTJM kan ya mengikuti. Akhirnya yuk kita bikinkan SP2D ya cair Pak, BPKAD. Nah, apakah yang BPBD itu juga kami begitukan atau tidak? Lah, hal-hal yang menggantung ini loh Pak. Takutnya nanti kalau kami ini pergeseran, mungkin di bidang anggaran nggak ada masalah Pak pergeseran. Yang di penatausahaan ini loh Pak, kalau kami sampai salah langkah, macet. Iya Pak. Ini SPP-nya Bu ya? Atau ada lagi selain ini? Ini SKPD mana Mbak Dila? BPKD Bu? Iya. Yang ini ya. Yang BPKAD sudah cair semua Pak. Kalau yang paling hot itu punyanya BPBD Pak. Sampai hari ini tadi Boleh minta akunnya Bu? bisa nyetak apa enggak ya? Mbak, Atau akunnya masih sama? boleh Pak? Mbak Betul, Dila diaturi. Masih sama. BPBD Mbak Dila.
BPP. Ini PA ya. hanya DE, udah Mas. BP, ada kuasanya. BPBD, Pak. Badan apa ya? BPB. Iya, itu Pak. Penanggulangan bencana. Ya. Oh jadi sekda juga ya? Oh sekda juga. PLT-nya PLT Iya, sekda. Pak. PJ sekda tuh. Sekdanya itu sebagai sekda, terus kemudian Oh jadi maksudnya PA-nya BPBD, Pak, yang bawah. Kalau PA-nya PA yang ini, Pak, BPBD. Iya Bu Yuri, untuk PA BPBD Bu Sekda. Ya. Mbak Ajeng untuk BPBD itu PA-nya Sekda ya, Bu Sekda. Sama juga di kan Bu Sekda memegang PA 2 ya, BPBD sama Sekretariat Daerah. Iya, iya Pak. Jadi, Izin Pak On, uh-uh. BPBD itu
kepala pelaksananya kan kepala BPBD, tapi untuk yang definitifnya Sekda. Jadi untuk PA-nya itu definitif Bu Sekda. Kalau di Sekda berarti PLT beliau Bu Nurul ini. Masa dua-duanya definitif Bu? Masalahnya kalau Iya di kami Pak, Pak di Kabupaten dua-duanya. Bojonegoro itu Bu BPPD itu Kalaksa itu masih eselon 3 Pak. Izin Pak. Oke. Izin Bu, ini seharusnya kalau yang di BPBD ini seharusnya yang menandatangani siapa berarti? Bu Sekda juga? Yang PA Pak. Tapi kalau apanya Patah-patah Bu? Putus-putus Bu. UP itu tanda tangan Bu Sekda. Cuma kalau SPM itu tanda tangan sebagai KPA. Ini berarti iya tadi ya Pak Leo masuk BPBD-nya jadi satkernya Sekda gitu atau gimana nih Bu? Badan kok satker badan kok ini ya? Badan kan sendiri. Ya, tapi mungkin itu Bu konsepnya Bu, tapi silakan dikoordinasikan dengan Ortalanya Bu. Saya jadi bingung juga nih Bu. Seharusnya nggak boleh PA dua-duanya Bu. PA tuh hanya satu, boleh milih satu tempat saja. Pengguna anggaran definitif itu cuma boleh satu. Kayak misalnya kemarin Pak Menko Polhukam mengundurkan diri ya kan PLT-nya dari kami kan berarti dari Pak Tito gitu. Pak Mendagri jadi PLT. Tapi definitifnya di Mendagri Bu. Bukan dua-duanya jadi definitif gitu. Satunya PLT. Ketika PLT ini kan konsepnya berarti tidak ada penjabat definitifnya atau penjabat aslinya sudah tidak ada. Mau itu pensiun atau meninggal atau mengundurkan diri, berarti kan sudah tidak ada pejabat lamanya. Jadi dibentuklah PLT, pelaksana tugas. Kalau misalnya PLH, berarti definitifnya masih ada, tapi beliau mungkin haji, umroh, atau jadi PJ. Kalau kami kemarin jadi PJ Bupati atau PJ Gubernur gitu. Jadi ada PLH-nya. Nah, ini konsep PLT dan PLH ini yang masih saling selisih nih. Apakah PLH bisa mendapatkan hak kuasa di keuangan gitu, Bu? Di sebagai penandatangan SPM atau meng-create SPTJM SPM. Ini dikoordinasikan Bu, silakan dengan Ortalanya. Dengan Ortalanya silakan dikoordinasikan. Ini seharusnya Bu Nurul ini atau Bu Sekda ini sebagai PLT berarti karena atau PLH ketika kepala badannya naik haji atau udah ada Salah. terus dia tugasnya Enggak izin. Kemarin dia itu juga sudah gajian 1 kali, 2 kali Pak. Ya yang tanda tangan ya Bu Nurul Pak. kalau Ya, saran cuma kami ini ya kemarin ada yang berkas.
Oke. Saran kami kalau kepala badan itu sebagai PA mungkin Bu ya, walaupun eselon 3. Karena badan ini kan sendiri ya, mandiri kan, tidak ada induknya berarti kan, langsung ke kepala daerah seharusnya. Atau bagaimana Pak konsepnya? Saya kurang tahu juga di langsung kepala daerah kan, kecamatan. Nah, ini itu. Tapi di penatausahaan mungkin kami balik kembali lagi ya, penatausahaan BPBD. Ya. Kendalanya tadi di mana Bu? Cetak SPP ya? Nanti teman-teman di Perban juga bisa menambahi. Eh, ini kan sudah mulai di Putus-putus Bu Yuri. Oh iya. Oh iya, masuk list bro. Gua aksi lagi. tinggal, Pak. Tinggal mau nyetak SPP UP itu loh, enggak bisa. Kasusnya di BPKAD juga sama. BPKAD tidak bisa PUP gitu loh. Tapi kemudian dibikin bisa. Nah, Pak, BPBD ini juga kami treatment itu. Kita bikin LPM. Kasus Putus-putus Bu, hilang suaranya. Ya, kasusnya sama Pak dengan yang BPKAD. Pas cetak SPP-nya, SPPGU ini tidak bisa. Ini juga sama dengan BPPD pas untuk GU yang untuk GU kalau kebetulan yang BPBD itu kan semua kegiatan dilimpahkan ke KPA yang tadi karena kepala BPBD-nya jadi KPA tadi. Akhirnya semua kegiatan dilimpahkan hanya gaji dan TPP aja yang ditandatangani sama Bu Sekda. Nah, sama juga di BPKAD juga untuk kan kemarin salah buat LPJ ya Bu Yuri, salah bikin LPJ jadi dua yang di BPKAD itu nggak jadikan satu. Akhirnya GU yang di BP itu dicetak SP2D sendiri bisa cetak SPP-nya. Yang GU yang limpahan dari BPP itulah yang SPP-nya tidak bisa dicetak. Tapi bisa proses sampai SPM dan tetap kami proses SP2D-nya. Tapi di SPP-nya itu yang tidak bisa dicetak. Yang limpahan dari BPP. Tuh. Ya. Bu, izin mungkin direkap Bu, direkap mungkin di Excel atau di Word. Nanti kami coba mitigasi Bu, izin permasalahannya Bu ya. Ya Pak. Lalu untuk yang terkait pergeseran, nanti kembali ke pergeseran, berarti yang digeser ini seharusnya kan yang dijaga realisasinya agar tetap sama ketika digeser ini tidak ada masalah Bu ya. Siap, tidak ada. Hanya yang pergeseran aja ya Pak. Yang pergeseran saja mungkin Pak ya, konsentrasinya di pergeseran saja. Tidak ada masalah berarti di situ ya Pak. Untuk rekap yang penatausahaannya silakan nanti dikirimkan juga ke kami biar kami mitigasi juga gitu Bu. Tapi untuk yang konsentrasi yang saat ini mungkin di sisi pergeserannya apakah OPD yang digeser ini ada masalah di realisasinya Bu? Izin Bu. izin Bapak mau mungkin saya mau menambahkan. Terus terang saya belum mengetahui permasalahan yang SKPD itu ada masalah enggak dengan realisasinya, belum kita rekap secara keseluruhan. Andai kata sudah kami rekap permasalahannya dan ada yang menggantung ini loh Pak. Kalau masih ada yang menggantung ini, apakah proses pergeseran ini bisa dilanjutkan atau berhenti dulu yang menggantung ini diselesaikan gitu Pak maksudnya. Siap. Mungkin prinsip pertama ini kan jangan sampai ada selisih Bu
Selisihnya misalnya sudah direalisasikan, sudah jadi kwitansi, sudah mau di TBP-kan, TBP-nya bermasalah, lalu Bapak Ibu geser gitu. Padahal sudah dibelanjakan. Tapi ketika Bapak Ibu catatkan di TBP tidak bisa. Nah itu pasti masalah. Pasti akan terjadi selisih. Ketika Bapak Ibu paksakan digeser tanpa ada data TBP-nya. Karena TBP-nya mungkin bermasalah di sistem tadi, misalnya yang tadi tidak bisa create TBP. Tapi untuk SPP ini fungsinya untuk mengunci di parameter untuk transaksi kuncian di LS, Bu. Parameter kuncian di LS. Jadi ketika SPP tercreate untuk transaksi LS, nah itu harus dijaga. Nah itu berarti tidak boleh digeser-geser lagi di 5 perangkat daerah tadi. 5 perangkat daerah tadi. Jadi ketika SPP sudah tercetak, kalau ini kan misalnya konsep pergeserannya lebih dari 1 hari gitu. Nah ini 5 OPD ini ya seenggaknya ya jangan bergerak terlalu banyak gitu. SPP yang sudah di-create, dicatatkan di awal, nah jangan bergerak lagi mestinya. Baru nanti tinggal dikunci, tinggal digeser lalu dikunci. Di pergeseran sendiri nanti secara parsial saja mungkin Bapak Ibu. Tidak usah nanti ketika Bapak Ibu buka pergeseran nanti yang pertama Bapak Ibu buka pergeseran pasti terbuka semua kunci untuk menggeser RKA. Nah itu harap segera dikunci oleh admin keuangan. Sebentar. Admin keuangan nanti bisa mengunci di sini. Bapak Ibu nanti bisa kunci semuanya di sini. Kunci semua rincian belanja. Kunci semua rincian belanja. Jadi seluruh OPD-nya nanti akan terkunci secara sistem gitu. Tidak ada OPD yang bisa melakukan pergeseran. Tapi tetap jadwalnya terbuka. Nanti ada timer seperti biasa di situ. Nanti tinggal dipilih. Misalnya dinas pendidikan yang mau dibuka, silakan nanti. Ini karena belum ada ininya ya. Nanti ada ini ya tinggal dikunci saja satu-satu per OPD atau mungkin dikunci satu-satu per subkegiatan. Tinggal itu. Tapi ya itu harus cepat kunci nanti tinggal dibuka-buka satu-satu. Ini ngunci di pergeseran anggarannya ya Pak ya, yang di anggaran nggih, bukan ngunci yang di penatausahaan nggih. Penatausahaannya aman Bu, gerak terus Bu. Nah itu tapi karena gerak terus ini bisa dijaga Oke. realisasinya Yang Bu. bahaya itu ya Pak ya. Jangan sampai selisih. Ya. Mungkin saya menurut pemikiran saya ya Pak ya. Jadi kalau sekarang SKPD misalkan ini cuma misal aja, Dinas Pendidikan yang melakukan pergeseran aja, lainnya nggak ada. Hanya yang lainnya kan dikunci sama anggaran. Tinggal Dinas Pendidikan aja yang nginput perubahan pergeseran anggaran RKA-nya kan gitu ya Pak. Benar Bu. Oke. Nah, ini misal Pak. Misal yang tadi kan yang geser itu kan cuma Dinas aja. Kemudian dengan proses di bidang anggaran mulai jadilah perbub dan lain sebagainya. Taruhlah perbubnya itu jadi tanggal 10 Februari, Pak. Kalau seingat saya itu kalau tidak salah, kami di penatausahaan itu harus kunci apa buka itu. Jadwal itu maksimal tanggal 11. Saya ulangi, jika pergeseran perbubnya itu tanggal 10, kami itu mengalirkan data itu kan tanggal 11. Nah, tanggal 11 itu otomatis kan tidak ada proses penatausahaan di kami. Pertanyaannya kami, proses selanjutnya itu posisi hari ini itu sudah oke apa belum Pak? Takutnya nanti kami sudah jelek, ngunci dan lain sebagainya, proses penatausahaan kami itu terhenti gitu loh Pak. Takutnya kami itu loh. Siap.
Untuk mungkin konsepnya nanti jangan dikunci Bu, jadwal penatausahaannya sampai jadwal pergeserannya dikunci dulu. Jadi yang dikunci dulu jadwal pergeserannya, perkadanya dimasukkan, baru nanti buka jadwal penatausahaan sesuai Penatausahaan. dengan nomor perkada yang baru gitu Bu. Nah, Nah, maksud saya gini Pak, misalkan tadi yang yang bilang tadi, misalkan perbubnya itu tanggal 10 Februari gitu. Ya, perbubnya tanggal 10 Februari. Anggaran itu kan ngunci apa namanya? Ngunci jadwal ya Pak ya. Namanya Pak saya lupa. Ngunci jadwal tanggal 10 gitu loh Pak. Atau lah perben ini loh ngapain Pak? Tanggal 10 itu perben itu ngapain Pak? Maksudnya penatausahaan itu ngapain? Apakah kami buka kunci? Apa jangan dulu deh gitu atau gimana Pak? Bisa langsung Bu. Dari bidang anggaran Oke, kunci jadwal penganggaran, langsung buka jadwal ya, penatausahaan, nggak ada masalah. Jeda semenit, sedetik, oke, nggak ada masalah. oke, Tapi siap. yang perlu ini Jadi kan selisihnya Bu. Selisihnya ini ketika ya, nanti mendekati tutup di penganggaran, berarti jangan kunci jadwal dulu mungkin Pak. Bapak kunci OPD-nya lagi. Semua OPD kunci lagi, jangan sampai ada yang bergeser lagi. Disesuaikan lagi dengan di penatausahaan. Di penatausahaannya realisasinya apakah ada tambahan lagi. Misalnya BPP-nya dablek gitu, bikin baru lagi, SPP baru. Nah, nggak tahu mungkin di salah satu OPD gitu. Nah itu yang perlu dilihat lagi. Nah kalau udah selisihnya udah aman, nanti tinggal Bapak kunci jadwalnya, tinggal dialirkan, nggak ada jeda. Maksudnya secara regulasi pun setahu saya nggak ada parameter harus nunggu sehari, maksimal sehari, minimal sehari, nggak ada seharusnya. Itu bisa langsung dibuka dan datanya seharusnya bisa langsung mengalir dan jadwal pergeseran bisa direalisasikan seharusnya. Tidak ada masalah itu Bu. Mungkin itu izin Bu. ya, 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 izin maksud saya gini Pak. Misalkan ini cuma berandai-andai. Tanggal 10 itu bidang anggaran perbubnya udah jadi. Terus sudah gitu sudah kunci jadwal penganggaran. Sudah enggak ada yang rubah-rubah lagi. Realisasi udah oke, enggak ada selisih-selisih misalkan yang di bidang anggaran. Tanggal 10 juga. Penatausahaan kan buka jadwal penatausahaan. Terus memigrasikan dari anggaran ke perben kan gitu ya Pak ya. Yang dulu Pak, karena saya belajar dari yang dulu. Nah, pertanyaannya kami itu Pak, apakah saat ini SIPDRI itu sudah bisa anggaran ke perbendaharaan gitu Pak maksudnya. Karena kalau ternyata nggak bisa Pak, kan itu posisi zero Pak. Posisi zero kami itu penatausahaan yang nggak bisa gitu loh Pak. Dan itu kan terhenti di pengelolaan keuangan daerah. Itu saya cuma pengen kepastian aja Pak. Migrasi ini sudah bisakah gitu Pak maksudnya. Maaf ya Pak kalau saya Siap, cerewet. siap, nggak mau izin Bu. Saya salah nangkep nih. Poin prinsipnya kan poin ini apakah bisa buka jadwal pergeseran di penatausahaan gitu Bu ya? Iya. Eh, belum bisa Bu. Insya Allah minggu depan. Jangan dites-tes dulu Bu. Korbannya aja, yang lain aja. Oke. Oke. Jadi mungkin saat ini yang bisa dilakukan di Pemkab Bojonegoro itu boleh nginput pergeserannya ya Pak ya. Siap, ya Bu. Oke. Mungkin begitu teman-teman di bidang anggaran. Jadi kalau mau geser kayaknya bisa, tapi di ini ya di penata usahanya jangan dulu gitu nggak Pak nggih. Ya kami juga laporan ke pimpinan Pak. Siap. Nanti diinfokan lagi kalau sudah aman. Oke. Hmm. Izin Pak, nanti kalau kami juga tidak mudeng juga masalah penata usahaan Pak, izin boleh Boleh Bu. konsultasi ke sana Pak. Ini soalnya kalau pakai Zoom ini putus-putus ini saya bingung ini Pak. Ini rame Bu di sini Bu, mendingan Zoom Bu. Tadi Oh, ngantri tadi. Tanya bapak-bapak ini ngantri tadi. iya. Ya tapi kalau masalahnya kalau Zoom ini loh Pak, tidak bisa to the point gitu loh Pak. Pulang dari Pusdatin oke Pak. Nanti sampai pulang saya Bojonegoro masalah lagi Pak. Pusing lagi Pak kami Pak.
Mungkin Bapak tadi. Oke, Siap, Bu, Pak siap. Pak Pusdatin, Pak Oon yang di sana, sementara kami yang di Perben kayaknya cukup ya. Yang masalah masa pergeseran sekarang ranahnya masih di penganggaran. Terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuri. Ya, kemarin ini sudah di nanti sebenarnya Bu Yuri ini, Perben ini. Kalau nggak ikut juga ke Jakarta. Ya mungkin dari bidang anggaran Pak Anam, Bu Eta sama Mbak Suli ada pertanyaan mungkin. Monggo. Izin Pak tanya, Ya, kalau kemarin waktu di SCPD Merah kan kami stop SPJ-nya itu hanya ketika mau migrasi dari anggaran ke penatausahaan. Kalau di RI ini sekarang kita stopnya itu dari awal buka jadwal di anggaran atau besok aja waktu mau migrasi. Stop apa Bu? Izin Bu. SPJ. Dulu kan stop SPP SPM itu kan hanya waktu mau migrasi aja kan Pak. Waktu buka jadwal anggaran, proses input itu SPC lanjut kan nggak apa-apa. Kalau sekarang kita stopnya itu dari awal buka jadwal anggaran atau bisa kalau udah selesai aja baru setiap SPC-nya. Kalau kami ini takutnya berarti kalau di SPJ kan, kalau sekarang udah izin Bu, sudah tidak ada SPJ lagi kalau yang di sistem sini Bu. Sudah tidak ada SPJ lagi, yang ada TBP. TBP nanti akan dikalkulasi, akan diakumulasi menjadi LPJ kan. Nanti yang LPJ ini akan merevolving UP atau GU-nya. Jadi ketika kembali lagi tadi SPJ berarti kan tanda bukti pembayaran itu kwitansinya, jangan sampai kwitansinya sudah ada. Misalnya saya PPTK, saya mengajukan NPD, saya sudah belanja, perjalanan dinas mungkin udah beli tiket segala macam, udah melakukan perjalanan dinas, saya sudah serahkan ke BP-nya, BP-nya TBP kan, ternyata kendara di TBP-nya. Nah itu jangan sampai digeser Bu, rekening belanja perjalanan dinas luar kota berarti. Ketika rekening belanja perjalanan luar kota itu digeser, otomatis nanti selisih DPA-nya antara DPA induk dengan DPA pergeserannya. Nah itu pasti bermasalah nanti Bu. Mungkin itu Bu. Atau ada tambahan Bu? Atau yang kurang Oh, lengkap tadi itu? itu apa? Itu sebelum sesudahnya udah bisa keluar ya Pak anggarannya? Belum Bu. Di penganggaran kan? Iya. Belum Bu. Terus kami ceknya pakai apa Pak? Tadi Bu, manual. Oh gitu. Kan dulu waktu pakai merah, SPD merah itu kan waktu mau kunci jadwal, misal ada realisasi melebihi anggaran kan waktu nggak bisa dikunci ya Pak, ada notifnya. Ini berarti loss ya Pak. Sekarang loss Bu, masih loss. Jadi kalau mau pergeseran harap berhati-hati. Nah, Terus itu sih Pak, ini kan kami gesernya mau geser hutang belanja ya Pak. Kalau dulu waktu pakai merah, ketika input hutang belanja itu kan bisa pilih menu hutang belanja, terus SSH-nya tuh bisa ngetik sendiri. Kalau di RI ini gimana Pak? Sama nggak? Untuk ini ya, masih belum ini Bu. Kayaknya mesti ganti ininya, mesti ganti SSH-nya kayak yang pertama ini Bu. Oh, harus input SSH baru. Padahal kan hutang itu kan udah selesai di tahun kemarin, Pak. Harusnya kan bisa ngetik sendiri, nggak perlu pakai SSH. Sebentar, mesti bikin SBU baru kayak Bu. Ini nggak bisa ngedit harga seharusnya nih. Masih belum bisa ngedit harga. Kalau ngedit harga ini kan berarti mengcreate referensi SSH baru terkait harga yang baru gitu. Nah, itu yang belum. Ini perjalanan dinas dalam kota kenapa nih? Kok ada seru? Itu kayaknya SBU-nya udah dinonaktifkan, tapi Oh masih iya. dipakai. Oke. Siap. Pak Le itu kira-kira kapan ya, Pak, anggarannya bisa dipakai pergeseran? Kalau harus manual, kami kok mikir-mikir ya, Pak.
Yang mendesak apa Bu untuk digeser saat ini Bu? Hutang belanja. Ya itu aja Bu, mungkin Bu, yang lain jangan Bu. Berarti kan Ibu create SBU terkait hutang belanja ini kan. Nanti akan dimasukkan di RKA di subkegiatan yang apa? Yang akan digeser itu. Kalau SBU itu dibuatnya berarti paket, Pak. Boleh paket Bu, boleh paket, boleh paket sih seharusnya kalau untuk hutang belanja ya. Ya seharusnya paket Bu ya. Kok satuannya cuma dikit sampai biji aja? Share referensinya. Ya Bu, seharusnya paket Bu. Ya. Terus itu Pak, kemarin kan kami ketemu di apa itu sekretariat daerah yang bagian Kesra itu ada sub kegiatan yang double. Dan ternyata itu dia mempengaruhi di pagu validasi. Itu nanti ngaruh nggak Pak di anggarannya? Boleh, Ya, boleh. ya sekretariat daerah. Sudah aman Bu katanya Bu. Diliatin Mas Leo langsung hilang. Oh gitu. Oke. Aman ya Bu? Atau mau coba buka jadwal? Jangan. Sepertinya belum berani Pak untuk buka jadwal. Masih mikir-mikir lagi. Siap, siap. Ini kalau Pak, sudah ada yang aman saya infokan. meneruskan yang Siap. Gimana Pak, Bu? meneruskan yang Mbak Suli tadi bilang Pak. Dulu anggaran itu Pak. Dulu waktu di SIPD Merah, internet saya kok putus-putus. Dulu waktu di SIPD Merah Pak, misalkan nih misal Pak, pergeseran itu tanggal 10. Misal, saya tanggal 10 itu migrasi Pak dari anggaran itu ke Perben. Nah, itu tanggal 10 itu sudah tidak ada SPP, SPM yang belum diproses itu tidak ada. Nol semua, Pak. Nah, pertanyaannya yang tadi disampaikan Mbak Suli, apakah juga sama ketika saya mau pergeseran itu sudah tidak ada SPP, SPM yang belum di SP2D kan? Atau masih boleh ada yang lagi gantung-gantung gitu Pak maksudnya? Poinnya sih agak terjadi selisih Bu ya. Kalau misalnya SPP gitu Bu. SPP kalau prinsipnya misalnya pergeseran itu apa namanya? Pagu sesudah dan sebelumnya itu tidak ada selisih, ya itu aman berarti kan. DPA bisa tercreate DPA baru dengan angka yang baru. Makanya kan perlu yang dijaga realisasinya, Bu. Realisasinya, nah tadi kan awal ini Ya. kami sebut ini Ibu mungkin berkoordinasi dengan anggaran ini mau dilihat dari mana? Dari SPP atau SP2D untuk LS ya. Kalau misalnya dari SPP, berarti nanti gampang. Yang sudah data-data yang sudah ada SPP-nya, berarti jangan digeser. Kalau misalnya SP2D mungkin agak rumit. Ketika nanti SPP terbit, berarti itu belum menjadi dasar realisasi. Itu masih boleh digeser. SPP terbit digeser, SPM terbit tergeser, SPM diajukan ke kuasa BUD harus nanti ditolak. Karena itu sudah digeser. Jadi parameternya nanti harus dilihat. Tektokannya harus terus. Kalau parameternya di SPP, berarti SPP yang tercreate itu menjadi dasar realisasi di penganggaran. Berarti SPP yang tercreate jangan digeser di subkegiatan tersebut, di rekening belanja tersebut. Jangan digeser gitu, Bu. Nah, itu mungkin lebih aman. Ya. Kayaknya
teman-teman di Perben, di penganggaran, enaknya kayaknya kita base-nya pakai SP2D aja ya. Jadi sudah nggak ada SPP, SPM yang belum terrealisasi. Artinya kalau SPP, SPM sudah jadi SP2D kan sudah nggak ada masalah lagi gitu loh. Gimana anggaran? Izin Bu Yuri lah, kalau yang geser tuh dinas kesehatan gimana? Kalau FKTP kan realisasinya dari nggak lewat RKUD. Ya, maksudnya yang kayak kemarin itu loh. Kalau waktunya mau migrasi, migrasi bukan di penganggaran. Waktunya mau migrasi, SPP, SPM itu ndang diselesaikan dulu. Terus jangan bikin SPP, SPM sih gitu loh. Kayak yang kemarin itu loh. Jangan bikin SPP, SPM sih sampai kita nanti migrasi jadi SP2D KB semua. Wes, SPP, SPM yang belum dibikin itu sudah nol ya. Kayak enek. Terus sudah gitu bikin SP2D. Nah, kami baru migrasi. Nek gitu gimana? Nah, kan enak. Sudah nggak ada yang gantung-gantung lagi gitu loh maksudnya. Gitu ya, anggaran. Ambil data per super rekeningnya itu dari mana ya Pak? Realisasi ya Bu ya. Iya, per sub kegiatan per rekening belanja. Aklapnya kadang mati kadang nyala sini Bu. Bentar. Aduh. Jadi dari SP2D Bu ya. Kalau saya sih, kalau yang di perbendaharaan Pak, paling aman sih kalau per SP2D aja. Jadi nanti kalau kalian mau migrasi, kita sampaikan stop dulu, kirim SPP, SPM. Ada user BP, ntar user BP. Anggaran Bos. Mesti direkon Bu, manual kayaknya Bu. Nggak ada rekening belanjanya ini. Nggak ada subgiatnya. Jadi ini ada nih tapi belum jadi nih. Ini udah nih. Nggak ada juga ya. Nggak ada ya rekapannya. Masih belum ada Bu, izin Bu. Untuk
SIKD-nya aman, Bu? SIKD-nya kemarin yang di THRTH manual, Pak. Belum berhasil. Laporan keuangannya aman? Lah itu akuntansi kurang tahu. Tapi itu sih Pak kemarin waktu jurnal ketika di approve kan dia nggak respon tuh Pak. Terus diklik lagi approve, approve gitu dia nambah di anggarannya. Jadi 3 kali lipat gitu. Nambah di Contoh, ya contoh yang punyanya Satpol itu antara pagu di APBD dan pagu yang di aklapnya LRA-nya tuh beda. berapa? 90 Satuan polisi. Satpol, Pak ya? Satpol, Satpol di mana, Bos? Mana, Bro? Nggak ada. Satpol, Satuan. Satuan polisi. Iya, nggak ada kegiatannya, Bu. Di rekapannya juga saya pusing, Bu. Dari LRA-nya aja Pak. Dari aklap. Dari. Laporan keuangan. Apa? Sebentar. Hmm. Promoter ya. Hmm. Hmm. Masih error, Bu ya? Bentar, Bu. Yang dari LRA-nya aja Mbak. Bawahnya neraca itu loh. Oh iya, bisa di sini ya, Bu ya? Di kegiatannya tapi nggak kelihatan, Bu. Iya, kalau itu sub kegiatannya nggak kelihatan, Mak. Hmm. Tapi masih belum bisa nih, Bu ya. Satpol. 31 M, Pak. Jadi 94 M ini. Oh, bukan double lagi ya, triple nih, Pak.
Siap. Ini triple Pak ya? Kelapa. Masih banyak angka yang double di SIKD juga Pak. Mungkin kami ini kan akrabnya masih on progress ya, belum final ya. Ini di SIKD pasti masalah juga nih Pak. Angka APBD-nya bengkak nih sebagian. Hmm. Oh, yang akhlak ini sedang perbaikan juga Pak. Ini belum final ya. Pak, izin lagi Pak. Pak Silakan. Arifin, izin lagi bertanya. Ini kan kami berusaha, teman-teman SKPD itu jangan sampai waktu pergeseran kan melebihi realisasinya. Berusaha, Pak, berusaha. Kemudian terus APBD sudah ditetapkan. Terus sudah anggaran juga sudah kunci jadwal. Terus sudah gitu penata usahaan juga mulai buka jadwal penata usahaan. Sudah, dilala Pak, ada satu yang kecer, apa? Satu yang keliru gitu loh, Pak. Apakah bisa kami ini untuk buka lagi? Atau mungkin alternatif kedua, apakah diperkenankan kami ini untuk berkonsultasi ke Pusdatin gitu, Pak? Cuman Pak, kalau boleh Pak, ini apanya? Ini mungkin nggak baik mungkin Pak. Kami kalau kelamaan tuh ya dimarahi banyak orang gitu Pak. Gimana Pak? Siap. Eh, mungkin apa namanya prinsipnya nanti kami mungkin infokan Bu ya kalau sudah aman ya. Kalau mungkin sudah aman, sudah ada Pemda yang berhasil buka Oke, jadwal pergeseran di penata usahaan tanpa kendala. Ini kami infokan Ibu atau Bapak. oke. Nanti mungkin silakan nanti berkoordinasi untuk kalau tadi kan kemarin koordinasi sama Bapak kan berarti 1 hari aja beres Pak ya. 1 hari aja beres asal datanya udah lengkap, rekonnya udah jelas gitu. Seharusnya buka jadwalnya juga jangan lama-lama agar tidak terjadi data yang apa acak-acakan dari OPD yang lama mungkin nanti sinkronisasi data dari realisasi sama angka yang sudah digeser yang apakah pas gitu. Sebelum nanti di pergeseran ini kunci jadwal apa di penganggaran ini kunci jadwal. Kalau di penganggaran mungkin tidak ada masalah, kami buka kunci jadwalnya tidak ada masalah. Ketika mungkin di penata usahaan ini mungkin ada banyak kendala. Ketika sudah masuk jadwal penata usahaan, Bapak Ibu sudah create SPP atau yang lain, ternyata baru ketahuan, oh ada selisih gitu. Wah itu susah kami tolong itu Bu. Maksudnya kan transaksinya sudah berjalan,
kami masih belum ada tombol reset button ke seluruh CMS gitu langsung hilang semua. Jadi ngapusnya mesti satu-satu. SPM nomor ini ngalirnya kemana, dokumennya apa, ID-nya apa, itu mesti dihapus satu-satu. Kalau ada yang ketinggalan dikit berarti kan nanti terjadi masalah gitu. Nah itu pasti yang itu agak susah, Bu. Kalau yang sudah buka jadwal di penatausahaan dan sudah dijadikan realisasi. Kalau misalnya sudah buka jadwal di penatausahaan, tapi belum ada realisasinya, mungkin masih bisa kami bantu gitu. Tinggal nanti kan kami delete aja, satu delete, sekali delete di jadwal, ID jadwalnya hilang semua gitu. Kalau kami minta berapa kita bukakan di penganggaran. Kalau misalnya sudah ada transaksi itu Bu yang masalah, Bu. Mungkin itu Bu. Kami sampaikan ke teman-teman tidak ada yang melebihi dari apa yang sudah digeser. Terima kasih Pak. Siap Bu. Monggo mungkin dari teman Perbenmasi sama bidang anggaran. Kalau sebelum sesudahnya itu kira-kira kapan Pak keluarnya? Takut masih belum ada pembahasan soalnya Bu, takut salah kami Bu. Kalau yang sebelum sesudah itu Bu. Ya, parameternya ini yang perlu dijaga ya, agar nggak jadi selisih Bu. Untuk saat ini Bu ya. Tapi ini sudah ada sih, ini Ibu lihat nih sudah ada sebelum perubahan, sudah disiapkan. Tapi ya kami jujur belum bahas ngalirin data realisasi ke penganggaran gitu. Mungkin setelah DJPK beres untuk ininya, mungkin ya hari ini DJPK, besok pergeseran difinalkan, bisa buka jadwal di di penatausahaan, baru nanti mungkin bahas sebelum dan sesudah di penganggaran Bu. Mungkin itu Bu, izin Bu. Izin Pak Adet, itu nanti kan rencana kan kami untuk hutang belanja itu kan ngambil dari BTT, otomatis kan nanti juga pagu dari OPDA akan berkurang sejumlah dengan pagu yang akan dipindah ke OPDB. Nah itu juga nantinya akan berpengaruh atau enggak Mbak, kira-kira kalau pergeseran tuh. Selama ini kan kalau memakai SIPD merah, kalau ada yang pergeseran dari BTT ke OPD itu kan lancar. Cuman kami belum tahu ini SIPDR ini nanti bagaimana. Siap, sebentar Bu. Untuk jadwal masih belum bisa dibuka Bu ya. Nanti kami infokan untuk kalau ketika sudah bisa dibuka. Untuk untuk yang bisa dilakukan sekarang yang manual tadi Bu, jangan sampai ada selisih. Kalau misalnya sudah ada realisasi, berarti kami sudah tidak bisa nolong lagi mungkin, atau mungkin agak lama mengerjakannya. Jadi mungkin terhambat semuanya untuk satu Pemda. Kalau belum terjadi realisasi, belum ada SPP, belum ada DPA, belum ada SPD baru, itu mungkin masih aman kami untuk eksekusi gitu. Tapi ketika sudah terjadi realisasi, sudah ada RAK baru, DPA baru, SPD baru, SPP baru, nah itu pasti susah. Karena kami delete-nya pasti kan satu-satu, makan waktu. Tiap OPD satu-satu kita delete. RAK yang sudah ada, DP yang sudah ada, nah, itu pasti makan waktu. Nah, itu mungkin perlu dijaga. Kalau bisa ya, eh, setelah atau mungkin bab dari bidang anggaran buka jadwal pergeseran disamakan dengan realisasi, lalu buka jadwal penetapan pergeseran,
pas buka jadwal penetapan pergeseran ini harap mungkin dikunci di jadwal penatausahaannya mungkin ya, agar tidak ada transaksi baru. Direkap lagi, disesuaikan lagi di jadwal penetapan pergeseran bersama bidang anggaran dan bidang perben. Nah, setelah sesuai, dikunci jadwal pergeserannya. Baru nanti buka lagi jadwal penatausahaannya. Itu mungkin untuk parameter untuk menjaga ininya. Tapi untuk saat ini masih belum, jadi jangan dikunci dulu jadwal penatausahaannya. Pasti tidak bisa bertransaksi lagi ketika sudah dikunci. Mungkin itu, Bu. Mungkin ini Pak, tambahan untuk rekap versi 3 itu ditambahi untuk realisasinya supaya memudahkan Ya, kami untuk ngecek siap. nggih, Pak. Iya, Tapi saya nggak janji cepet ini, Bu. Makanya nggak berani ngomong pas kapan itu, nggak berani ngomong kapan gitu. berarti kami nunggu kepastian dulu aja, Pak. Tapi kalau Nanti nunggu nggak ya, digeser-geser ntar di lah itu makanya itu kan juga dilema juga kalau kami melakukan pergeseran juga nanti kalau semuanya ada permasalahan juga kami juga susah juga, Pak. Ya nanti coba kami laporkan ke pimpinan, Pak, kira-kira seperti apa nanti siap. eksekusinya. Nggih, makasih, Pak. Mungkin ada yang lain dari bidang perben dan anggaran. Ini nanti acara kita tutup jam 1:30. Monggo. Mungkin sebelum jam 1:30 Pak ya? Ya, sebelum 1:30, jam 1. 1:15. 1:30 Jam 1 mepet. seperempat. Karena Pak Adit ada acara. Apa nih? Orang ngirimin. Gimana? Apa masih ada pertanyaan yang Perben cukup, Pak. Nunggu info aja. Itu sih Pak, kalau yang rekap versi 3 tadi, misal suatu hari ini Pak udah dikasih realisasi sebelahnya. Tolong itu sih Pak bisa mengakomodir yang FKTP. Karena kami kesulitan kalau harus cross-check realisasinya FKTP. Kan dia masuknya langsung ke jurnal. Nggak bisa dilihat dari rekap yang dulu di merah kan ada versi 18 itu. Itu nggak kelihatan di situ. Kalau yang di merah itu manual input ininya itu BLUD berarti Bu atau apa tuh? Atau kapitasi? Enggak, itu kapitasi. Yang langsung dari jurnal itu loh Pak. Kapitasi itu inputnya manual atau integrasi sama Kemenkes? Jurnalnya manual di aklapnya. Manual kan Bu ya, input saldonya. Iya, Ya Bu ya. iya, itu Oh, soalnya jurnalnya kan nggak tiap hari, Pak. iya. Kalau yang sekarang kendalanya apa Bu? Kalau yang FKTP tadi Bu? Itu karena jurnalnya bisa jadi kan di akhir bulan baru masuk jurnal. Padahal anggarannya udah digeser. Jadi nanti waktu di LRA tuh baru kelihatan anggarannya cuma 100.000 tapi realisasinya 150.000 gitu. Karena Oh. kami nggak bisa cek itu. Akhirnya dia kemarin batalkan SPJ jalan satu-satunya karena anggarannya udah dikunci. Puskesmas Bu ya? Iya, Kalau yang di merah aman Bu ya? Atau sama. sama ya? Itu di merah ya. Ya sama berarti Bu di sini. Karena yang aklapnya sama ini Bu, yang ngembangin sama ini Bu ya. Timnya ada 3 nih kalau yang sekarang. Ini yang aklap beda sendiri. Aklap nih sama kayak yang monolitik timnya. Sama jadi konsepnya. Kalau kendala di yang kemarin berarti kendala juga sini. Tapi untuk yang non RKUD Bu, yang kalau kami non core mungkin ya nyebutnya. Itu ada dana desa, kapitasi, BLUD, dana BOS, BOK ya mungkin. BOK juga ya Pak? BOK non core atau masuk ke langsung kan BOK BOK ke Dinkes Bu ya? Dinkes atau Faskes ya? BOK ikut puskesmas juga. Oh, langsung dari Kemenkes ya? Iya, sama. Oh berarti ada 3 ya. Kalau
Kesehatan Bu. BOP PAUD juga Pak kayaknya. BO. Kalau di Bos kesehatan itu loh, ada BOK, BLUD sama bos. kapitasi ya? Enggak, untuk urusan kesehatan. Oh, Urusan kesehatan berarti kapitasi, BLUD sama BOK Bu ya? Berarti ada 3 tuh ya, non-core ya? Ya Bu ya? iya Pak. Itu kesulitan kalau waktu pergeseran. Saya bingung Bu, itu mesti rekonnya antar kementerian berarti sama Kemenkes. Ada 3 source dana lagi. Ini manual lah Bu. Kami nggak bisa ngapa-ngapain itu Bu. Kalau sama Kemenkes, kalau untuk Arkas Markas harusnya nanti bisa integrasi kami Bu untuk dana BOS ya, BOSNAS. Kalau BOS PAUD nggak tahu saya. PAUD nggak tahu. Kalau PAUD tuh pakai Arkas nggak Bu? Kelihatannya kalau dinas pendidikan pakai Arkas, kalau dinas kesehatan pakai Erenggar, tapi kami juga belum pernah sih Oh, masuk oke. lewat Arkas itu sama Erenggar itu. Kalau Irenggar masih on progress, kalau Arkas Markas harusnya bisa lebih cepat untuk integrasinya. Tapi ke depannya mungkin ya sistem by sistem Bu. Tapi saat ini ya masih manual Bu, Ibu input ya, nggak ada cara lain kan. Kalau penganggaran di Erenggar itu udah disesuaikan dengan yang di SIPD Pak memang. Cuman untuk yang penatausahaan apakah sudah ini atau belum kelihatannya juga belum Erenggar itu. Penatausahaan belum Bu, masih manual Belum. Bu. Oke, iya. Irenggar kemarin dari sisi penganggaran nggak salah. Ya itu Pak tadi yang disampaikan Mbak Suli mungkin itu masukan Pak. Jadi bisa disampaikan supaya yang FKTP itu Pak kami kesulitan ngecek ini realisasinya itu. Berarti kan ini apa namanya? Ya Kemenkes berarti kan pakai aplikasinya Kemenkes ini ya perlu besok kami ada rapat terkait integrasi BLUD, IBLUD, IBMD dan IBUMD yang nanti diadakan di Keuda. Seharusnya itu bisa jadi salah satu alat bantu yang bisa otomatisasi selain apa tadi kemarin Arkas Markas yang sudah integrasi kan ya, otomatisasi Arkas Markas nih ke depannya Iya, insya ya Arkas Markas itu udah yang Erenggar yang belum. Ya Allah. Pak, mungkin itu nanti bisa disampaikan supaya realisasinya itu juga masuk gitu Pak. Beda menteri ya Bu. Ah gitu ya Pak. Iya. Ya siapa tahu Pak bisa. Ya. Nggih. Nggih Pak. Ya mungkin ada yang lagi ditanyakan. Kelihatannya sudah Pak On, kita nunggu aja nanti konfirmasi dari Pusdatin selanjutnya. Jadi untuk pergeseran memang agak dilema sih kalau mau digeser sekarang khawatir nanti di penatausahaannya belum. Jadi kita baiknya nunggu aja lah. Nggih, makasih. Nggih, matur nuwun. Ya, setuju dengan Mbak Eta tadi. Kalau di penganggaran sama penata usahanya sudah, jadi sama-sama gitu Pak. Jangan anggarannya saja, nanti penata usahanya kalau kelamaan juga akan jadi perben yang kayak jadi salah gitu. Jadi kalau dua-duanya sudah oke, bolehlah jadi ya Pak Mbak Eta gitu ya. Oke, Ya, kira makasih. gitu. Oke, matur nuwun. Iya, terima kasih buat Pak Adit, Pak Leo, dan teman-teman bidang perben dan anggaran. Semoga usaha yang kita laksanakan di hari ini